Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Desember 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk hari Selasa dan Kamis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Untuk ISG sendiri berhasil untuk membentuk suatu pola yang dimana kita ketahui sendiri di sini merupakan double bottom ya, atau ada suatu pola W ya, seperti itu. Dan hari ini ISG ditutup cukup bagus dengan posisi di kisaran harga 6.643 dengan persentase plus 0,61% ya. Dan untuk ISG sementara masih di atas SMA 90 yang garis biru, lalu di atas SMA 34 dan 21 juga. Ya, lalu untuk ISG sementara juga ada area supportnya di kisaran harga 6626 ya. Supportnya di 6626, lalu ada lagi area resistennya di harga kurang lebih di 6650 ya. Sementara resistnya di sana dulu. Kalau memang ini berhasil di break, kemungkinan ISG akan berpotensi menguat kembali di kisaran harga 6684. Jadi sekilas mengenai ISG, lanjut lagi di sini ada saham DGIK. DGIK hari ini ditutup di harga 224 dengan persentase plus 19,15%. Jadi memang foreign hari ini yang paling banyak akumulasi ya di DGIK. Dan kalau kita lihat secara broker summary ya. Sebentar. Oke, broker summary-nya belum muncul ya kalau saya lihat ini. Oke. Ya, belum muncul ya. Tapi kita coba lihat saja pada saat kemarin ya. Kita coba buat perbandingan. Mulai dari kemarin ada BK ya, jadi bisa jadi BK hari ini juga akumulasi. Mungkin teman-teman juga yang sudah tahu bahwa DGIK diakumulasi oleh siapa, bisa tulis komen di bawah ya, DGIK diakumulasi sama siapa. Tapi saya tahu sendiri bahwa DGIK memang hari ini diakumulasi secara besar-besaran. Tapi menurut saya, kalau teman-teman memang yang mau beli DGIK, bisa dijadikan sebagai scalping emiten ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau coba scalping di DGIK juga bisa ya. Kurang lebih supportnya di 220 ya, supportnya di 220. Jadi pergerakannya juga ranging di 216 hingga 220 saja. Tapi kalau memang besok berhasil menguat kembali ya, teman-teman juga bisa scalping ya. Lanjut di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4190 dengan persentase min 0,48%. Kalau kita lihat yang akumulasi ya, sebentar. Oke, datanya masih belum ada ya. Kalau memang masih belum ada ya, karena ini masih baru jam 15.43, jam 3.43 ya. Tapi oke, coba kita lihat area supportnya dulu. Untuk BBRI, area supportnya di kisaran harga 4140. Sebenarnya yang mau beli di area sini, ini juga termasuk good entry point ya. Jadi yang mau beli bisa di area support tersebut, dan kalau yang sudah punya bisa dijual di resisten. Kurang lebih resistennya di 4210 hingga 4250, tapi kalau memang area itu berhasil ditembus dan memang naik lagi, kemungkinan harga akan naik ke 4290 dan selanjutnya langsung terbang ke 4450 ya. Jadi sekilas untuk BBRI, dan ini BBRI masih mencoba untuk membalikan posisi trennya di mana sekarang masih dalam fase uptrend ya, seperti itu. Lanjut di sini ada saham LPPF. Untuk LPPF hari ini ditutup di harga 3920 dengan persentase min 2% dan memang support psikologisnya sudah berhasil ditembus ya. Di harga 4.000 sudah berhasil ditembus, dan sementara
sesuai dengan apa yang sudah saya buatkan bahwa LPPF ada area support di kisaran harga 3870 dan memang hari ini terendahnya di 3880 ya, kurang lebih mendekati di area sana. Jadi kalau teman-teman perhatikan saja selama LPPF masih bisa bertahan di atas 3870 ya, boleh dipegang karena masih aman lah. Oke lah, untuk toleransi kita bulatkan saja di 3.800. Jadi selama LPPF masih bisa bertahan di atas 3.800 boleh di hold karena ini juga merupakan EMA 34-nya juga ya yang warna hitam ini. Ya ini kebetulan di 3800-an ya di kisaran sana. Jadi kuncinya 3.800 untuk LPPF, untuk resistennya di 4190. Lanjut di sini ada saham BWPT. BPT hari ini ditutup di harga 81 dengan persentase plus 1,25%. Ini kalau kita lihat secara broker summary juga belum ada. Closing BPT hari ini kan ditutup di bawah EMA 90, 34 dan 21 dan juga sementara BPT ini masih dalam fase downtrend ya. Harganya masih turun, tapi coba saya bantu untuk carikan beberapa area titik penting supportnya ya. Jadi teman-teman juga bisa tahu di mana saja sih area supportnya. Oke. Jadi untuk BBT area supportnya di kisaran harga 81 ya. Kalau memang nanti 81 ini ditembus ke bawah dan harganya masih berada di bawah harga 81, ya berarti BBT nggak berhasil menguat ya, yang dimana harganya bisa jadi turun kembali. Ini areanya di sini sih. Ya, di area sini. Ini merupakan area support ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli BPT, ya bisa diperhatikan ini. BPT area supportnya di kisaran harga 79 hingga 81. Itu area supportnya. Dan kalau memang nanti di break akan turun lagi ke 76. Tapi kalau memang 76 di break lagi akan turun lagi ke 70. Untuk resistnya di 86 dan 92. Sekilas untuk BPT demikian. Lanjut di sini ada saham LPKR. Oke, untuk LPKR hari ini ditutup di harga 147. Ya, di sini juga sudah terlihat adanya penguatan ya, yang dimana memang lagi downtrend, tapi di sini sudah ingin melawan dan mengepus arah trennya untuk menjadi fase uptrend ya, seperti itu. Sementara juga LPKR masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan 21, tapi memang tetap masih di bawah EMA 90. Tadi juga sempat ada rejection. Hari ini ditutup di harga 147 ya, kurang lebihnya memang area supportnya di 147. Kalau memang LPKR masih bisa bertahan di atas 147, kemungkinan besar LPKR akan naik lagi lanjut di kisaran harga 152, dan kalau memang 152 ditembus ya LPKR akan terbang lagi ke 164 ya. Itu kurang lebih prediksi saya di LPKR segitu, tapi kalau memang nanti LPKR masih di bawah 147 ya kemungkinan akan jatuh lagi di kisaran harga 140 hingga 141 ya. Sekilas mengenai teknikalnya, tadi secara bandarmologi juga belum tersedia ya broker summary-nya. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 360 dengan persentase plus 2,86%. Dan kalau kita lihat secara broker summary ini juga belum ada ya. Untuk MLPL broker summary-nya masih belum tersedia. Tapi kalau kita lihat secara support dan resistance, oke, coba kita lihat ya. Untuk MLPL hari ini ditutup di harga 360 dan sementara area supportnya di 358. Selama harga masih bisa bertahan di atas 358, maka MLPL berpotensi untuk lanjut naik lagi kurang lebih di kisaran 374 ya. Tapi kalau memang nanti 358 ini ditembus ke bawah ya, next support dari MLPL di kisaran harga 340 hingga 346 yang kotak warna ungu yang sudah saya sediakan ini ya, 340 hingga 346, 320 hingga 330, dan untuk resistennya 366, 374 dan 404. Sementara untuk MLPL demikian, dan MLPL berusaha untuk menaikkan harga lagi karena ini juga semakin lama membuat higher low ya, seperti itu. Lanjut di sini ada saham bank. Hari ini ditutup di harga 2.490 dengan persentase plus 0,4%, dan kalau kita lihat yang akum masih belum tersedia broker summary-nya.
Sementara untuk bank kemarin pada saat tanggal 30 November ya, ini adanya akumulasi secara besar-besaran. Ini volume juga sangat besar, tapi keesokan harinya langsung drop ya. Tapi selama bank ini masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas ini, di area 2420 ya, itu boleh di hold saja ya, karena itu masih oke ya kalau menurut saya ya, itu masih oke saja. Yang mau hold sebenarnya nggak ada masalah. 2420, lalu ada lagi resistennya di 2620, lanjut lagi ada di sini ya, 2910. Ya, jadi untuk bank area supportnya di kisaran harga 2420 ya. Sementara area supportnya di sana selama masih bisa bertahan di atas 2420 boleh di hold. Dan untuk resistennya pertama di 2550 dan selanjutnya di 260. Ketika 2620 di break, ini bank masih ada kesempatan untuk lanjut naik lagi kurang lebih di kisaran harga 2790 ya. Jadi untuk bank bisa diperhatikan. Lanjut di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup di harga 86 dengan persentase plus 2,38%, dan ekspektasi saya untuk Friend masih dalam ekspektasi yang positif ya, yang dimana ini Friend bisa jadi membentuk double bottom kalau memang halnya Friend masih bisa bertahan di atas 83 ya. Kalau memang Friend masih bisa bertahan di atas 83, maka Friend akan menciptakan suatu pola double bottom atau yang biasa kita kenal dengan sebutan W pattern ya. Jadi untuk Friend sebenarnya kuncinya di harga 83 hingga 85 ya, seperti itu. Jadi yang mau beli sebenarnya bisa ya, mau beli, tapi pasang trailing stop kurang lebih kalau memang sudah break area support 83 boleh dilepas ya, seperti itu. Sebenarnya trailing stop dan return yang kita dapati sudah perbandingannya cukup bagus ya secara rasio loss dan returnnya ya. Lanjut di sini ada saham BBNI. BBNI hari ini ditutup di harga 6825 dengan persentase min 0,36%, dan memang BBNI ya ada area supportnya ya. Supportnya itu di kisaran harga 6725 ya, 6725 hingga 6800. Selama BBNI masih bisa bertahan di atas 6.800 ya, semoga saja BBNI bisa terbang lagi. Karena kalau memang BBNI berhasil bertahan di atas 6.800 dan mengenai 7.050, maka BBNI ingin berusaha untuk mengalahkan downtrend sementara ini. Ya, yang dimana BBNI akan terus naik lagi, kurang lebih targetnya ya, target terjauhnya di 7475. Ya, tapi sementara itu sebelum 7475 masih ada lagi di 7200. Jadi kesimpulannya BBRI harus tetap bertahan di atas 6725 hingga 6800, karena kalau memang BBNI masih bisa bertahan di area sana, maka BBNI berpotensi untuk naik lagi ke 7050 dan selanjutnya ke 7200 ya. Lanjut di sini ada saham Denar. Denar hari ini ditutup di harga 360 dengan persentase min 6,74%. Dan hari ini kalau kita lihat foreign juga masuk ya, foreign juga masuk. Ya, kalau kita lihat secara broker summary, mohon maaf ya teman-teman ya, ini secara broker summary masih belum tersedia ya, seperti itu. Tapi kita coba tarik dulu mulai dari tanggal 8 ya. Ini XA paling banyak akum ya, XA paling banyak akum. Lalu rata-rata harganya di 379 atau 380, PD juga ada akumulasi, rata-ratanya di 377. Ini data kemarin ya teman-teman ya. Ini data kemarin bukan data hari ini, dan secara keseluruhan di 376. Tapi untuk data hari ini saya kurang tahu, karena secara broker summary juga masih belum tersedia ya, seperti itu. Menurut saya kalau memang besok Denar, teman-teman mau jual ya, teman-teman bisa pasang di harga ARB. Karena kenapa? Kalau teman-teman meskipun jual di harga ARB, nanti yang kena itu bukan di harga ARB-nya, tapi di last price-nya. Ya, semuanya besok Denar saat opening sudah buka dengan posisi minus 2% ya. Ya nanti teman-teman kejualnya bukan saat posisi
ARB, yang dimana ARB itu minus 7% ya, bukan seperti itu, tapi teman-teman kena di last price-nya. Ya, last price-nya berarti ya teman-teman minus 2% ya, seperti itu. Kalau memang harganya di 360, average teman-teman di 360, ya kenanya minus 2% seperti itu. Jadi kalau memang mau lebih main aman ya teman-teman bisa pasang stop loss kurang lebihnya ya di harga ARB ya. Kalau teman-teman sampai kesangkut di ARB seperti ini ya teman-teman berarti kurang memperhatikan monitor ya, seperti itu. Jadi kalau memang saham-saham seperti ini perlu diperhatikan monitor setiap saat ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan monitornya karena ini cukup penting dan berbahaya. Oke. Lanjut, di sini ada saham Tepik. Tepik hari ini ditutup di harga 3180 dengan persentase plus 3,25%. Sementara Tepik juga sangat strong sekali, masih di atas 90, 34 dan 21. Kita lihat yang akum, oke, di sini sudah tersedia ya. PD akumulasi ya. Sebentar, ini tanggal 8, sorry. Ya kalau kita lihat tanggal 9-nya belum tersedia ya, belum tersedia. Tapi ya kita coba lihat support dan resistennya dulu untuk Tepik. Tepik hari ini ditutup di harga resisten ya. Ini Tepik ditutup di harga resisten yang dimana resistennya di 3180. Itu area resisten dari Tepik, dan untuk area supportnya Tepik di kisaran harga 3100. Kalau memang nanti kejadiannya Tepik bisa tembus di area resistennya di harga 3180 ini bisa ditembus ya. Ya kemungkinan besar Tepik akan naik lagi gitu ya. Kemungkinan besar Tepik akan naik lagi kurang lebihnya di 3430 yaitu target jauhnya di kisaran sana, tapi sebelum itu ada lagi di kisaran harga sini ya. Sebentar. Di kisaran sini. Ya. Di kisaran harga 3300 ya. Itu targetnya dari Tepik kalau memang bisa tembus resistennya. Itu targetnya Tepik di 3300. Jadi perhatikan saja, di sini ada 2 resisten dan beberapa area support yang teman-teman bisa screenshot dan take a look ya, seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada saham OPMS. OPMS hari ini ditutup di harga 143 dengan persentase sebentar, min 2,72%, dan memang OPMS masih dalam fase sideways ya, karena kan setelah downtrend yang cukup dalam juga sekarang ganti fasenya ke sideways ya. Semoga saja juga bisa rebound dan teman-teman bisa cuan ya. Ini saya tandai ada beberapa titik yang perlu diperhatikan. Terutama ini kan memang sideways, jadi pergerakannya ranging di kisaran sana saja. Ya kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum ya bisa dilihat. Untuk OPMS, area supportnya di kisaran harga 137 dan resistennya di 145. Kalau memang nanti 145 ini di break ya harga akan naik lagi kurang lebih ke 151, 151 di break akan naik lagi ke 158. Jadi kalau menurut saya yang teman-teman mungkin yang mau beli OPMS ya tunggu saja. Kurang lebih area supportnya di kisaran harga ini ya. 137 hingga 140 ini merupakan area support. Yang mau beli bisa di area support, atau yang mau aman bisa beli di breakout ya. Seperti itu saja untuk OPMS. Lanjut, di sini ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 1.900 dengan persentase min 0,78%, dan sementara masih dalam fase downtrend juga. Tapi ini berusaha untuk merubah arah trennya. Sementara BRIS juga masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Untuk area supportnya tetap di 1.900 yang dimana harga closing hari ini kalau memang besok BRIS menguat dan harganya berhasil bertahan di atas 1.900, maka BRIS berpotensi untuk naik lagi kurang lebihnya di kisaran harga 1.945. Tapi kalau memang 1.900 ini di break ke bawah ya BRIS akan turun lagi ke 1.855 ya. Itu saja untuk BRIS, tapi ya semoga saja BRIS bisa naik kembali, karena ini kalau saya lihat memang ada potensi untuk naik kembali ya. Ini sudah adanya perlawanan, kalau memang berhasil menembus 2000 sini ya, yang kotak ungu ini berarti ya bagus untuk BRIS ya, semoga saja bisa. Jadi demikian untuk BRIS, bisa diperhatikan support dan resistennya. Lanjut, di sini ada saham ELSA.
Elsa hari ini ditutup di harga 288 dengan persentase 0,0%. Yang aku masih belum terlihat ya, broker summary-nya masih belum terlihat. Kita juga bisa gunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resistennya. Untuk Elsa, area resistennya kurang lebih di kisaran harga, sebentar ya, wait. Ya. Untuk Elsa, area supportnya kurang lebih di kisaran harga 274 ya, tapi sebelum itu juga ada area support lagi di harga 284 ya. Jadi untuk Elsa area supportnya kurang lebih di 284 ya, support terdekatnya di 284 dan untuk resistennya di 290. Kalau memang nanti kejadiannya 290 ini ditembus ya, closingnya di atas 290, ya kemungkinan besar Elsa berpotensi untuk naik lagi kurang lebihnya di harga 300 yang mendekati 300. Tapi so far yang mau beli Elsa bisa beli di support kurang lebihnya di 284. Dan kalau memang nanti 284 ketemu akan ke 274 ya. Seperti itu saja untuk Elsa. Lanjut di sini ada saham Tekim. Tekim hari ini ditutup di harga 7.625 dengan persentase min 1,61%. Untuk Tekim area supportnya di 7625 ya. Tekim area supportnya di 7625 dan sementara bertahan di area supportnya yang dimana tadi harga terendahnya di 7550 tapi menguat kembali ya seperti itu ya, semoga saja kita juga bisa cuan bersama ya, karena untuk Tekim ini kalau memang nanti kejadiannya 7625 ini di break ya, kemungkinan Tekim akan jatuh lagi ke 7.300 hingga 7.350 ya, kemungkinan di arah sana. Tapi ya semoga saja ini bisa bertahan lah ya, bisa bertahan di atas area support, karena kalau memang masih bisa bertahan ya berarti bagus. Kemungkinan Tekim di area 8.100. Kalau memang nanti sampai 8.100 ini di break ya, kemungkinan besar Tekim akan naik lagi kurang lebihnya di kisaran sini ya. 8.400 dan lanjut langsung naik ke 8.900. Jadi sekilas pembahasan mengenai Tekim bisa di screenshot ya untuk area support dan resistennya. Lanjut di sini ada saham CPRO. CPRO hari ini ditutup di harga 109 dengan persentase min 0,91%. Kalau kita lihat yang akumulasi di sini broker summary-nya juga belum tersedia ya. Dan untuk CPRO ya memang perlu broker summary sih. Ya, memang perlu broker summary kalau kita memang mau lihat ya. Tapi kita coba lihat mulai dari tanggal 8 Desember ya. Jadi kita coba cek datanya. Di sini ada YB, AK, dan HP ya. Tapi yang paling banyak akumulasi di sini ada YB, yang distribusi ada ZP, CT, dan KK. Di sini terlihat atau tertulis big accumulation, yang dimana average rata-rata harganya di 111. YB juga punya barang 15 miliar kurang lebihnya. Ya, untuk CPRO ya, teman-teman kalau memang punya barang harga rata-rata di bawah 111 harusnya masih aman ya, karena secara average atau rata-rata harga mereka juga masih di atas 110 atau 111 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk CPRO lagi, selama punya barang di bawah 111 boleh di hold kalau menurut saya seperti itu, tapi itu berdasarkan data kemarin ya tanggal 8 Desember. Lanjut di sini ada saham IRA. IRA hari ini ditutup di harga 2050 dengan persentase min 2,84%, dan kalau kita lihat yang akum ya ini saya ganti dulu tanggal 9. Ya, broker summary-nya masih belum tersedia. Untuk IRA area supportnya di harga 2000 ya, supportnya di harga 2000. Kalau memang IRA masih bisa bertahan di atas 2000 ya, maka IRA berpotensi untuk naik lagi ke 2200. Tapi kalau memang 2000 ini nanti ditembus, kemungkinan IRA akan jatuh lagi di 1880, tapi sebelum itu IRA bisa ketahan lagi di area supportnya kurang lebih di 1945. Ya, tapi ini nggak seberapa kuat supportnya, ini yang kuat ya, yang 1880 ini yang cukup kuat. Jadi semoga saja IRA juga bisa naik karena masih di atas EMA 90 di keempat dan 21 juga. Kalau menurut saya kemungkinan besar besok IRA bisa naik ya, semoga saja seperti itu. Oke. Lanjut di sini ada saham BPKP.
BBKP hari ini ditutup di harga 312 dengan persentase plus 4,7%, dan kalau saya lihat yang akum masih belum tersedia broker summary-nya, tapi hari ini juga foreign ada yang entry, ada yang akum ya. Foreign ada yang akum. Area support dari BBKP sendiri di harga 310, kalau memang nanti 310 terpaksa ditembus, ada area support lagi kurang lebihnya di 298 atau 300 ya, titik psikologis juga di arah sana untuk BBKP. Jadi bisa diperhatikan saja, ada beberapa area support dan beberapa area resisten yang sudah saya sediakan. Ini berdasarkan teknikal ya. Karena juga baru right issue karena chartnya sedikit amburadul, tapi kalau teman-teman mau tahu support dan resistennya ya ini ya. Resistennya di 322 dan untuk supportnya di 310 untuk BBKP. Lanjut, di sini ada saham SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 372 dengan persentase plus 8,7%. Sementara SCMA juga hari ini cukup kuat sekali ya, cukup kuat sekali. Hari ini volumenya juga lebih tinggi dari yang biasanya. SCMA sudah menembus garis EMA 21-nya ya, sudah menembus garis EMA 21-nya. Dan ada area support lagi di kisaran harga 364 hingga 366, itu untuk area support dari SMA. Selama SMA masih bisa bertahan di atas area support sana, maka SMA berpotensi untuk naik lagi ke 378 hingga 384 ya. Karena kalau memang demikian ya teman-teman yang mau memanfaatkan pullback ke area support ya bisa beli di 364 hingga 366 ya. Bisa beli di area sini, nanti bisa tunggu saja taking profitnya di kisaran harga 378 hingga 384 sesuai resisten yang sudah saya berikan ya. Semoga saja teman-teman juga bisa cuan. Tapi untuk SMA bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya ya. Ini baru ketembus EMA 21-nya. Kita masih ada lagi EMA 34 dan EMA 90 ya. Semoga saja SMA bisa bullish dan kita bisa cuan bersama. Lanjut, di sini ada sampai RPT. BRPT hari ini ditutup di harga 895 ya, 895 dengan persentase plus 1,7%. Dan memang stokastiknya sementara masih berada di area oversold ya, seperti itu. Ada beberapa area support yang teman-teman juga perlu perhatikan ya untuk BRPT ini. Untuk BRPT area supportnya pertama di harga 878 ya, supportnya di 878. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 878, maka BRPT berpotensi untuk naik lagi kurang lebihnya di 940 ya. Di 940 ini. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 878. Oke. Ya, atau kita kenapkan saja di 800 ini ya. Kita kenapkan saja di 875. Tapi kalau memang nanti 875 ini di break ya, terpaksa kemungkinan besar BRPT lanjut turun lagi kurang lebih di kisaran harga 855. 855 ditembus akan jatuh lagi ke harga 800 ya, tapi ya yang paling aman teman-teman lihat saja, selama BRPT masih bisa bertahan di atas 875 ya boleh di hold ya, seperti itu untuk BRPT. Tapi ini masih dalam fase downtrend ya, jadi harus lebih berhati-hati lagi untuk BRPT. Lanjut, di sini ada saham BNI. BNI hari ini ditutup di harga 356 dengan persentase min 1,11%, dan kalau kita lihat yang akumulasi sementara untuk broker summary-nya belum tersedia, tapi teman-teman juga bisa perhatikan beberapa area support dan resisten. Untuk BNI area supportnya di 350, dan selama BNI masih bisa bertahan di atas 350 ya boleh di hold sih kalau menurut saya ya. Boleh di hold saja karena 350 ini area support yang cukup kuat juga. Tapi ketika 350 ini di break ya, kemungkinan BNI ini juga bisa langsung jatuh ke area support lagi ke 338. Ya, perhatikan saja, selama masih bisa bertahan di atas 350 boleh dipegang ya. Dan untuk resistennya di 358.
Kalau memang nanti naik 358 ini di break atas, ya teman-teman bisa tunggu saja. Dan untuk resistance selanjutnya di 374. Oke, sekilas untuk BNI, selama masih bisa bertahan di atas 350 boleh dipegang dan sudah membuat higher low juga. Lanjut, di sini ada saham Kuas. Oke, untuk Kuas, karena juga baru IPO, kalau kita lihat secara teknikal juga nggak bisa. Ya, ini broker summary-nya juga belum bisa ya, mohon maaf. Ini memang kan perlu ada delay dulu ya. Delay dulu, tapi kalau kita lihat dari posisi kemarin tanggal 8 Desember, ini XC, YP, dan CC yang top akumulasinya. Tapi yang distribusi ada NI, XA, dan YC ya. Ini data yang kemarin ya teman-teman ya. Ini data kemarin tanggal 8 Desember. Ya, secara rata-rata harga juga masih punya rata-rata di 151, tapi teman-teman juga perlu perhatikan bahwa ini volume juga semakin lama semakin mengecil ya. Semoga saja pertanda baik untuk Kuas dan semoga saja besok bisa rebound. Tapi untuk secara teknikal support dan resistennya di mana? Mohon maaf saya masih belum bisa kasih karena data yang saya punyai masih belum cukup ya. Jadi untuk Kuas demikian dulu. Lanjut, di sini ada saham Kios. Kios hari ini ditutup di harga 655 dengan persentase min 2,96%. Kios juga hari ini terkoreksi cukup dalam ya, kalau saya bilang ya cukup dalam, karena ini sudah koreksi cukup lama juga dan belum adanya tanda-tanda pembolisan atau pembalikan arah. Tapi teman-teman lihat di sini, volume hari ini memang cukup tinggi ya. Tapi stokastik mau golden crossing nih di area oversold. Bagaimana teman-teman pendapatnya, ingin beli saham Kios atau enggak? Bisa tuliskan di kolom komentar. Untuk Kios sebenarnya area supportnya di kisaran harga 690 hingga 715 itu area supportnya, yang dimana seharusnya nggak boleh ditembus juga. Kalau memang ini ditembus ya pertanda kurang baik untuk Kios. Kemarin sebenarnya pada tanggal 8 Desember sudah diberikan sinyal bahwa ini sudah menembus area supportnya. Dan ternyata hari ini pun masih koreksi ya. Jadi penentunya besok hari Jumat. Selama Kios masih bisa bertahan di atas 690 ya boleh dipegang. Tapi kalau memang besok Kios closing-nya masih di bawah 690, ya terpaksa ya kita harus lepas dulu untuk Kios, karena kalau enggak ya ini tambah dalam lagi turunnya nanti ya. Jadi Kios kuncinya harus bisa closing di atas 690. Lanjut, di sini ada saham Rans. Oke, untuk Rans kalau kita lihat dari teknikal belum bisa karena ini datanya juga kalau saya lihat sih masih belum cukup ya. Dari saya sendiri masih belum cukup untuk mencari support dan resisten. Secara broker summary, ingat ya teman-teman ya, ini saya lihat berdasarkan tanggal 8 Desember, karena kalau kita lihat 9 Desember hari ini masih belum tersedia. Jadi saya pakai tanggal kemarin saja 8 Desember. Yang aku ada PD, YP, dan SQ, di sini ada EP, GR, dan CC, volume juga cukup kecil sekali. Rata-rata harga di 285, dan untuk Rans ini ya masih dalam fase downtrend, masih belum ada tanda-tandanya pembalikan arah. Kalau memang teman-teman mau beli Rans ya tunggu saja kalau memang ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Tapi ini masih dalam kategori sideways karena juga setelah downtrend cukup lama ada sideways ya. Semoga saja ini merupakan salah satu sinyal bahwa Rans akan kembali naik lagi ya. Tapi belum bisa saya pastikan karena broker summary juga belum ada. Data yang saya miliki untuk mencari area support dan resistance juga belum penuh ya. Berikut untuk Rans, lanjut di sini ada saham SAMI. Oke, untuk SAMI ya, hari ini ditutup di harga 444 dengan persentase plus 8,29%. Sementara kita juga bisa cari sebentar. Oke, wait. Oke ya, teman-teman perhatikan di sini bahwa SAMI sebenarnya sudah break area resistennya, tapi agar lebih konfirmasi lagi, lihat kondisi besok. Selama SAMI masih bisa bertahan di atas 444 boleh dibeli ya. Kalau besok SAMI bertahan di atas 444 boleh dibeli.
Ya iya, besok jangan sampai koreksi saja, jangan sampai di bawah 444 lagi closingnya, tapi harus di atas ya. Kalau memang kejadiannya seperti itu ya teman-teman bisa beli ya. Bisa dibeli karena sudah break break area trend resistennya seperti itu. Kalau mau beli di support bisa beli di 428, kemungkinan besar kemungkinan Sami bisa jadi ada koreksi yang ada pullback-nya sedikit di 328 nanti naik lagi ya. Tapi ini Sami berusaha untuk naik kembali dan mengejar EMA 90 yang garis biru ini ya. Semoga saja teman-teman juga bisa cuan. Ada support Sami di 328. Selanjutnya di 344 ini merupakan titik poin penting dan untuk resistennya di 478. Lanjut di sini ada saham MDKA.